Tema khotbah hari ini yaitu miliki hati Bapa. Sekali lagi, miliki hati Bapa. Kita akan lihat ayatnya di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tidak perlu kita baca semuanya, tetapi saya yakin dan percaya saudara tahu persis cerita dari ayat-ayat ini, yaitu menceritakan tentang anak-anak yang terhilang. Ya, ini menceritakan tentang perumpamaan anak yang terhilang. Tentu saudara sekali lagi mendengar kisah ini ya, kalau boleh sedikit saya sampaikan, yaitu anak bungsu ini minta bagian hartanya kepada bapaknya. Setelah itu bapaknya kasih, dan setelah menerima warisan, menerima bagian dari bapaknya, anak ini langsung keluar rumah. Keluar dari rumah bapaknya. Apa yang dilakukan setelah dia memiliki banyak uang? Apa yang diperbuat oleh anak bungsu ini setelah memiliki kekayaan? Rupanya saudaraku, kekayaan itu bukan digunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi justru digunakan untuk yang tidak baik. Dia memboroskan semua hartanya, digunakan untuk berfoya-foya. Pokoknya senang terus. Dan akhirnya habis. Setelah habis, dia mulai menderita. Sampai Alkitab katakan, untuk membeli makanan dia sudah tidak bisa karena sudah kehabisan uang. Bayangkan, uang yang begitu banyak digunakan untuk pesta pora, ketika dia memegang uang, ketika dia memegang harta yang begitu banyak, dia sudah tidak kenal lagi perkara-perkara rohani, dia sudah tidak kenal lagi Tuhan, pokoknya senang. Sampai pada titik uangnya habis, mau makan tidak bisa. Dan Alkitab mencatat untuk makan pun, untuk mengisi perutnya, terpaksa dia makan ampas yang menjadi makanannya babi. Saudara bisa bayangkan kondisi pada waktu itu. Namun kita lihat ada satu hal yang menarik, ada satu hal yang indah. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh anak bungsu ini, apa yang dia lakukan? Dia langsung sadar. Waduh, di rumah bapakku banyak makanan, kenapa saya harus menderita? Di rumah bapakku banyak makanan, kenapa saya harus mati kelaparan? Sehingga saudaraku, kesadaran inilah yang menggerakkan anak bungsu ini ingin kembali kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika dia masih punya uang, belum tentu punya kesadaran akan hal ini. Saya yakin dan percaya ketika dia masih pegang uang, belum tentu dia punya kesadaran ingin kembali kepada bapaknya. Dan ini saudaraku, jujur saja, kalau mau boleh saya katakan jujur saja, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya seperti anak bungsu ini. Kalau kita mau jujur, mungkin saudara bisa melihat temanmu atau siapapun. Ada begitu banyak kita ketika sesuatu berjalan dengan baik, ketika kita lagi memiliki banyak berkat, ketika kita memiliki banyak uang, atau mungkin ketika kita punya jabatan yang rasa nyaman, sering saudaraku kita kurang peduli dengan perkara-perkara rohani. Ya, masuk gereja kalau lagi mood. Jadi masuk gereja itu mood-moodan saja. Ya, kalau ada kesempatan baru saya masuk gereja. Karena apa? Dia merasa dalam kondisi nyaman. Dia ada di dalam zona nyaman. Semuanya berjalan baik. Badan sehat-sehat. Usaha diberkati. Tetapi ketika Tuhan izinkan. Sama dengan anak bungsu tadi. Ketika Tuhan izinkan semuanya habis. Baru ingat Tuhan.
Sering kita begitu. Ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, ketika sesuatu terjadi di dalam bisnis kita, ketika sesuatu terjadi di dalam usaha kita ataupun pekerjaan kita, kita baru ingat Tuhan. Ini yang sering terjadi, saudaraku. Seperti anak bungsu tadi. Baru ingat Tuhan, baru mau kembali kepada Tuhan. Mungkin, saudaraku, mungkin di hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin di hari-hari ini kita sementara menghadapi tantangan, menghadapi satu masalah yang begitu berat. Saya mau kasih tahu, itu bukan sebuah kebetulan. Amin, saudara. Itu bukan sebuah kebetulan. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah seperti anak bungsu tadi. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah mulai terhilang. Kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Atau barangkali kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Kalau toh itu terjadi dalam hidup kita, mari segera kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kalau memang itu terjadi, segeralah kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat, saudaraku, bagaimana respon daripada papanya, daripada kakaknya, ketika adiknya pulang, ketika anaknya kembali. Kita akan lihat dulu. Respon daripada kakaknya, yang pertama marah. Ketika adiknya pulang, kakaknya bukan bersyukur, terima kasih Tuhan, adikku yang sudah terhilang kembali lagi ke rumah. Kakaknya tidak bilang terima kasih Tuhan, adikku yang sudah jauh daripadamu sekarang kembali lagi kepadamu. Bukannya begitu, tetapi reaksi daripada kakaknya justru marah. Kita lihat ayatnya. Lukas pasal 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah ini saudaraku. Sekali lagi bukannya bersyukur adiknya sudah jauh daripada Tuhan. Akhirnya kembali kepada Tuhan. Sudah jauh dari rumah bapaknya, akhirnya kembali ke dalam rumah bapaknya, bukannya bersyukur, tetapi ayat ini mengatakan dia begitu marah. Artinya apa? Kakaknya tidak senang kalau adiknya sadar. Kakaknya tidak senang kalau adiknya bertobat. Kakaknya tidak senang kalau adiknya alami pemulihan. Kakaknya tidak senang kalau adiknya alami pengampunan. Dia menganggap adikku ini sudah bukan atau tidak layak disebut anak bapa. Saudara, ada satu pelajaran yang indah dari ayat ini. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti anak sulung ini. Tinggal di rumah Bapa, tinggal di dalam hadirat Tuhan, terus setia kepada Tuhan, tetapi memiliki sifat yang tidak baik. Hati-hati. Ketika ada orang datang kepada Tuhan, bukannya bersyukur. Saya pernah punya pengalaman ini, saudaraku. Di tempat pelayanan saya yang lama. Ketika ada jemaat yang sudah sekian lama tidak beribadah, bahkan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, beberapa waktu kemudian dia datang. Apa reaksi teman-teman gereja? Om, kalau sampai dia datang lagi, jangan diterima om. Dia sudah bikin malu gereja kita om. Dia sudah mencemarkan nama baik gereja kita om. Dalam hati ini sifat daripada anak sulung.
Mestinya bersyukur. Orang yang kita anggap sudah terhilang. Orang yang kita anggap sudah jauh daripada Tuhan. Akhirnya kembali kepada Tuhan. Seharusnya bersyukur, saudaraku. Jangan sampai. Sekali lagi, jangan sampai kita yang setiap saat sudah tinggal di rumah Bapa. Setiap saat beribadah seperti saat ini. Tetapi ketika ada orang yang mungkin pernah melukai hati kita. Mungkin pernah mempermalukan kita. Lalu dia masuk, kita mulai berpikir dia tidak layak lagi. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita meminta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau seandainya kita punya perasaan seperti ini. Kita harus minta ampun. Mengapa, saudaraku? Kita harus menerima sekalipun orang itu mungkin tanda kutip sudah kurang baik, punya latar belakang tidak baik. Mengapa kita perlu menerima, saudaraku? Mengapa kita tidak boleh marah? Kita lihat apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk memberkati saudara dan saya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menjaga, melindungi kita yang sudah terus tinggal di rumah Bapa. Tetapi kehadiran Yesus datang ke dalam dunia ini juga mencari orang-orang yang sementara terhilang, yang mulai jauh dari Tuhan. Itu kedatangan Yesus, saudaraku. Kalau Yesus saja datang ke dalam dunia mencari yang terhilang, yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, apalagi kita, saudaraku. Ayo jangan sampai, sekali lagi, ini saya tekankan, jangan sampai sifat anak sulung ini ada dalam kehidupan kita. Mestinya kita bersyukur. Temanku yang sudah lama tidak ke gereja, akhirnya masuk gereja, bersyukur. Walaupun mungkin teman kita itu pernah mempermalukan gereja, mungkin. Walaupun mungkin teman itu pernah membuat onar. Tetapi kalau dia mau kembali, kita harus menyongsong dia. Amin, saudara. Kita harus menyambut dia. Kita harus menerima dia. Jangan seperti anak sulung ini, marah. Sampai dia tidak mau masuk lagi, saudaraku. Ini yang pertama. Sifat daripada anak sulung yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Iri hati. Bukan cuma marah, tetapi iri hati. Mengapa dia iri hati? Kita lihat ayatnya. Lukas pasal 15, ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wow. Dia mulai kasih tahu Bapa, saya ini tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Apa yang diperintahkan Bapa aku selalu turuti. Tetapi kenapa? Aku sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik, tetapi kenapa Bapa tidak memberikan sesuatu kepadaku? Tidak menyembelih lembu bersukacita dengan teman-temanku, tetapi ini anak yang sudah memboroskan uangnya Bapa, yang sudah nakal, sudah jauh daripada Tuhan. Kok Bapa terima dengan baik? Rupanya, saudaraku, apa yang dilakukan oleh bapaknya itu membuat anak sulung ini tersinggung. Apa yang diperbuat oleh bapaknya membuat anak sulung ini tersinggung. Saudaraku, ini yang sering terjadi dalam kita. Kalau toh itu terjadi, saudaraku,
kita minta ampun kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kok bukan aku yang disambut meriah? Kok bukan aku yang mendapatkan penghargaan? Tetapi kok anak seperti ini kok justru disambut dengan baik? Saudara, sifat ini tanpa kita sadari, marah dan iri hati ini, kalau mungkin tanpa kita sadari, yang notabene-nya kita tinggal di rumah Bapa, yang notabene-nya kita dekat dengan Tuhan setiap minggu beribadah, tetapi kalau masih ada dua sifat ini dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu, jangan bermimpi masuk surga. Karena apa? Sifat marah, sifat iri hati, ini adalah penyakit batiniah yang dampaknya lebih ngeri daripada penyakit jasmani. Sekali lagi, penyakit batiniah, kemarahan, iri hati, ini dampaknya lebih ngeri, ini dampaknya lebih berat daripada penyakit jasmani. Kalau seandainya ada orang mati karena penyakit paru-paru. Orang mati karena penyakit jantung. Orang mati karena penyakit gagal ginjal. Nanti sampai di sana malaikat tidak bilang begini, "Hei Pak, Bu, karena Bapak punya penyakit jantung sehingga Bapak mati, tempatmu neraka." Tidak, saudaraku. "Pak, Bu, karena Bapak mati karena penyakit gagal ginjal, tempatmu neraka." Tidak. Karena apa? Ketika kita mati, penyakit kita juga mati. Amin, saudaraku. Tetapi kalau sampai ada kemarahan terus di dalam hidup ini, lalu ada kebencian, saudaraku, mungkin kita mati, tapi ini dampaknya sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Nah, inilah yang perlu kita renungkan baik-baik. Ini kakaknya sangat tersinggung. Sangat tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh bapaknya ini. Sangat tersinggung, saudaraku. Dan saudara tahu, orang yang iri hati itu punya ciri yang pertama, dia sangat sakit hati kalau orang lain dihormati. Kok bukan aku yang dihormati? Dia merasa tidak nyaman kalau orang lain dipuji. Kok bukan aku yang dipuji? Kalau sampai kita merasa, atau mungkin kita pernah punya perasaan, kita kok tidak nyaman, hati ini kok tidak nyaman. Kok bukan aku yang dipuji tetapi temanku yang dipuji? Itu tandanya apa? Ada iri hati di dalam hati kita. Catat baik-baik. Ada iri hati di dalam hati kita. Sekali lagi, orang yang iri hati, maunya dia yang dipuji, orang lain yang tidak dipuji. Kalau seandainya ada orang memuji temannya, temanmu itu saya lihat rajin kerja ya. Tapi orang yang iri hati akan ngomong, iya memang temanku rajin kerja, tetapi dia kalau tidur ngorok. Cari imbangan, saudaraku. Wih, saya lihat temanmu itu pintar sekali ya. Pintar sekali ya, dia begitu cerdas sekali. Ya memang temanku kok cerdas, temanku itu pintar tetapi pendek. Ada saja, saudaraku. Kenapa? Harus dia yang harus dipuji. Ini tandanya orang yang iri hati. Tidak senang orang lain dipuji. Tidak senang orang lain lebih daripada dia. Kakak ini, saudaraku, anak sulung ini tidak senang. Dia iri hati. Kenapa bukan aku? Bukan aku yang disambut semeriah ini. Sementara aku telah melakukan apa yang dimaui ini Bapa. Kenapa bukan aku yang mendapatkan penghormatan? Kenapa bukan aku yang mendapatkan penghargaan? Sementara aku terus tinggal di rumah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingat kisah tentang Raja Saul dengan
Daud ya. Ketika mereka berperang, lalu mengalahkan musuh-musuhnya saudaraku. Mereka pulang dengan bersuka cita. Ketika mulai masuk kota, di pinggir jalan di kiri kanan itu sudah berderet wanita-wanita, orang-orang rakyat-rakyat. Mereka bukan cuma berderet tetapi ngomong. Wah, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Sedangkan Daud berlaksa-laksa. Saudaraku, rupanya pujian itu membuat Saul tidak nyaman hatinya. Rupanya pujian itu membuat Saul menjadi tidak tenang hidupnya. Karena berpikir, aku ini seorang raja, aku ini orang nomor 1 di negara ini. Kenapa pujian hanya dikatakan aku bisa mengalahkan beribu-ribu, tetapi ini anak buahku kok bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Seharusnya yang dipuji mengalahkan berlaksa-laksa ini aku, karena aku raja. Perbedaan pujian ini membuat Raja Saul dengki. Alkitab katakan sejak saat itu Saul mendengki kepada Daud. Sejak saat itu Saul mendengki kepada Daud. Mengapa ada kedengkian? Karena iri hati. Jadi saudaraku, penyakit ini dampaknya sangat mengerikan. Penyakit ini dampaknya sangat mengerikan. Dan kalau penyakit iri hati ini tidak segera dibereskan, orang-orang yang punya penyakit iri hati, dimanapun berada, dimanapun dia pergi, di situ pasti ada kekacauan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, begitu mengerikan dampak daripada iri hati. Orang yang punya penyakit iri hati, dimanapun orang ini berada, pasti nanti di situ akan ada kekacauan. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus 3 ayat 16. Apa kata firman Tuhan? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, seharusnya keberadaan kita dimanapun berada membawa keteduhan. Seharusnya dimanapun berada sebagai orang percaya membawa ketenangan, membawa pencerahan, membawa motivasi. Seharusnya begitu. Tetapi kalau di dalam diri kita ini ada iri hati, saudaraku, dimanapun berada pasti ada kekacauan. Kenapa? Alkitab tadi katakan karena kita mementingkan diri sendiri. Tidak mau dengar, terima masukan orang lain. Tidak mau dengar nasihat orang lain. Nah ini akhirnya kondisinya kacau. Kalau mungkin sekali lagi. Sebelum kita melihat bagaimana respon Bapa ketika anak bungsunya kembali. Mungkin tanpa kita sadari. Kita merasa tinggal di rumah Bapa, tetapi masih ada kemarahan. Masih ada kemarahan. Kita minta ampun sama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita minta ampun. Atau barangkali kita merasa tinggal di rumah Bapa, tetapi masih ada penyakit iri hati. Kita pun juga minta ampun sama Tuhan. Nah ini saudaraku, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin itu reaksi daripada kakaknya. Tidak senang adiknya kembali. Tidak senang adiknya sadar. Tidak senang adiknya bertobat. Tidak senang adiknya alami pemulihan. Tidak senang adiknya alami pengampunan. Sekarang kita lihat bagaimana respon Bapa ketika anak bungsunya datang. Yang pertama,
Kita lihat respon di dalam ayat Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Reaksi yang pertama, respon yang pertama yang dimiliki oleh Bapa, yaitu Bapa punya belas kasihan. Seharusnya ini yang perlu dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Amin, saudara. Seharusnya ini yang perlu dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Bapaknya tidak melihat, saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Dia telah memboroskan uangnya, dia tidak lihat. Tetapi ketika dia kembali langsung dipeluk, langsung dicium. Karena apa? Ada belas kasihan. Belas kasihanlah yang bisa menggerakkan saudara dan saya menerima orang lain apa adanya. Tanpa saudara dan saya memiliki roh belas kasihan, saudaraku, kita tidak bisa menerima orang lain. Apalagi orang itu pernah mengecewakan kita. Anaknya telah menghamburkan uangnya bapaknya. Anaknya telah memboroskan uangnya bapaknya. Tetapi ketika anak ini kembali, dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan daripada anaknya. Dia terima apa adanya. Sering kita lain, saudaraku. Sering, jujur saja kita lain. Ayo kita mau belajar. Memiliki respon seperti Bapak ini. Kita belajar, saudaraku. Dia menerima apa adanya. Dia juga tidak ingat-ingat lagi apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Saudaraku, kita bersyukur punya Bapa yang baik, Yesus Kristus namanya. Amin, saudara. Amin. Kita semua tidak terlepas dari kesalahan. Kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk saya tidak steril dengan namanya kekurangan, dosa, kekilafan. Tidak ada. Tetapi kita bersyukur punya Bapa yang baik. Yesus Kristus namanya. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus, aku telah bersalah. Saat itu belas kasihan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin, saudara. Artinya apa? Kita perlu teladani dari pribadi Bapa. Kita perlu teladani dari pribadi Yesus. Bahkan dari dua ayat ini tadi sekali lagi, saudaraku, belas kasihan itu perlu ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, belas kasihan itu perlu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya roh belas kasihan, kita akan menjadi orang yang egois. Ingat, saudara. Ingat, satu saat ketika Tuhan panggil kita, lalu Tuhan tanya kita sebagai orang tua, "Hei, di mana anak-anakmu?" Apa jawaban kita? Jangan sampai kita seperti Kain, kalau saudara melihat di kitab Kejadian. Ketika Tuhan tanya sama Kain, "Hei Kain, di mana adikmu?" Tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Tidak tahu. Mengapa kok sampai Kain bilang begitu? Karena apa? Tidak ada roh belas kasihan. Dia tidak peduli Kain di mana. Dia tidak peduli adiknya di mana. Itulah sebabnya ketika Tuhan tanya, "Kain, di mana adikmu?" Tidak tahu. Jangan sampai, saudaraku. Jangan sampai kita yang notabene-nya tinggal di rumah Bapa, yang notabene-nya setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Lalu Tuhan tanya, saudara sebagai orang tua,
di mana anakmu? Apa jawaban saudara? Saudara sebagai seorang istri, ditanya Tuhan, di mana suamimu? Saudara sebagai seorang suami, ditanya Tuhan, di mana istrimu? Apa jawaban saudara? Saudara sebagai anak-anak, ditanya sama Tuhan, di mana orang tuamu? Apa jawaban kita, saudaraku? Ayo, kalau mungkin selama ini kehidupan kita seperti anak sulung, kehidupan kita seperti Kain yang tidak peduli dengan orang lain. Saat ini kita minta, Tuhan, aku rindu roh belas kasihan-Mu masuk di dalam hidupku. Amin, saudara. Aku rindu roh belas kasihan-Mu. Karena hanya roh belas kasihanlah yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk peduli kepada orang lain. Ingat ayat tadi, Yesus datang ke dalam dunia ini apa? Untuk mencari yang terhilang. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang yang sementara berderet-deret berjalan menuju ke neraka. Kita punya tugas hadang mereka. Kita punya tugas halangi mereka selagi masih ada kesempatan. Kenapa saudaraku? Yesus sangat sedih. Yesus sangat sedih bila melihat ada orang-orang yang terhilang, saudara. Karena Yesus tahu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, ingat baik-baik. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, Yesus tahu dia hidup dalam penderitaan. Mengapa saya katakan begitu? Mungkin fisiknya sehat. Mungkin dia dilingkupi dengan berkat, saudaraku. Tetapi Yesus tahu orang-orang ini yang jauh daripada Tuhan, dia sebetulnya batinnya dalam penderitaan. Karena Yesus tahu ujung-ujungnya neraka. Ini saudaraku, saya rindu. Di tengah-tengah fisik yang prima yang kita miliki. Di tengah-tengah berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak teringat, saya senang kalian meraih cita-cita. Saya senang kalian meraih kesuksesan. Tetapi catat baik-baik, apapun bentuk kesuksesan di dunia ini, ada batasnya, yaitu liang kubur. Ayo, selain kalian nanti mengejar kesuksesan sekolah yang pintar, jangan lupa terus dekat dengan Tuhan. Karena itu yang akan membawa kepada kekekalan. Amin. Karena itu yang akan membawa kekekalan. Apa gunanya kamu memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Apa gunanya kita meraih cita-cita setinggi langit, akhirnya kita hidup di dalam penderitaan kekal. Tidak ada gunanya, saudaraku. Yesus melihat orang-orang yang terhilang, saudaraku, sebetulnya dia menderita. Coba kita lihat ayatnya. Orang-orang yang terhilang di hadapan Yesus itu sama dengan orang fasik. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-20. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Orang-orang fasik, orang-orang yang terhilang itu akan dibinasakannya. Saudara, ya untuk itu mari kita mau belajar memiliki respon seperti Bapa, punya belas kasihan. Dan saudara tahu, Yesus melihat orang-orang yang terhilang. Perasaan Yesus itu sedih, saudara. Saya saja sebagai gembala, saudaraku, yang tidak
membiayai saudara. Saudaraku, yang perhatian saya sangat terbatas. Saya paling setiap saat mendoakan saudara, mengunjungi saudara, melayani saudara seperti ini. Ketika jemaat tidak masuk gereja, saya sedih. Apalagi tidak ada informasi kemana. Saya sedih, apalagi Yesus, saudara. Amin, saudara. Apalagi Yesus. Mengapa kok Yesus sampai sedih? Karena untuk memindahkan posisi kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk memindahkan posisi kita dari kebinasaan kekal kepada kehidupan kekal. Dia rela menderita, saudaraku. Dia rela disalib, dia rela dimahkotai duri, dia rela ditusuk lambungnya, dia rela dipaku kaki dan tangannya. Itulah sebabnya kalau sampai pengorbanan sedemikian itu, lalu ada anak Tuhan yang terhilang, anak Tuhan yang jauh, dia sedih, saudara. Kita saja orang tua. Kalau anak sudah mulai jauh dari Tuhan, kita sedih, saudaraku. Kita sedih, apalagi Yesus. Harganya darahnya sendiri, harganya pengorbanannya sendiri. Dia begitu sedih, saudaraku. Itulah sebabnya respon Yesus. Yang kedua, selain belas kasihan, dia sedih kalau sampai ada anak-anaknya yang mulai terhilang. Dia sedih, saudaraku. Dan kesedihan itu sama dengan ketika Yesus melihat Lazarus meninggal, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan malaikat-malaikat itu bagus, tetapi tidak sebanding bagusnya dengan manusia. Amin, saudara. Bagi Tuhan malaikat-malaikat itu bagus, tetapi di hadapannya tidak sebanding dengan manusia. Itulah sebabnya Yesus mati bukan untuk menebus malaikat. Yesus mati untuk menebus saudara dan saya. Yesus mati untuk menebus saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, dia sedih, saudaraku. Kesedihan Yesus itu sama dengan ketika Yesus melihat Lazarus meninggal. Apa reaksi, apa respon Yesus ketika Lazarus meninggal, saudaraku? Di dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena cengeng, saudara. Yesus menangis bukan karena lemah. Yesus menangis bukan karena ikut-ikutan Marta, bukan ikut-ikutan Maria yang menangis. Tidak, Yesus menangis karena dia melihat bagaimana orang yang mati akan dikubur, saudaraku. Itu gambaran bagaimana orang yang jauh daripada Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Itu yang membuat Yesus menangis, saudaraku. Artinya apa? Ketika saudara dan saya mulai jauh dari Tuhan, ketika saudara mulai menomorduakan Tuhan, Yesus sedih, Yesus menangis. Ayo, jangan sampai membuat hidup kita membuat Yesus menangis terus, saudara. Jadilah penghibur-penghibur Yesus. Amin, saudara. Jadilah penghibur-penghibur Yesus. Jangan sampai membuat kita terus hidup kita menangis, membuat Yesus menangis, saudaraku. Jadilah penghibur-penghibur Yesus. Dengan cara apa? Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya sangat respect dengan respon daripada bapaknya ini. Dia tidak ingat-ingat kesalahan anaknya, saudaraku. Sering kita, saudaraku, ya aku sudah ampuni kamu. Tapi masih ingat-ingat terus. Dulu ada seorang ibu, Om, saya sudah ampuni dia, Om. Oh, puji Tuhan. Tapi untuk pergi ke rumahnya saya tidak mau, Om. Nah, ini pengampunan yang tidak tuntas. Sering kita begitu ya. Sudah mengampuni, tetapi untuk pergi ke rumahnya dia enggak usah, Om. Begitu juga ada suami istri.
Peristiwa 10 tahun diungkit-ungkit, 15 tahun diungkit-ungkit. Ketika terjadi masalah, ingat loh ma, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu mama buat kesalahan loh. Padahal sudah ampuni juga saudaraku. Sering kita begitu saudara. Tetapi kita mau belajar dari Bapak ini. Ayo kalau mungkin di hari-hari ini. Kalau mungkin di hari-hari ini. Belas kasihanmu sudah mulai pudar. Belas kasihanmu sudah mulai tawar. Belas kasihanmu sudah mulai tipis. Minta Roh Kudus. Pulihkan belas kasihan kami. Amin saudara. Pulihkan belas kasihan kami. Karena apa? Hanya belas kasihanlah yang mendorong saudara dan saya memiliki rasa terbeban kepada jiwa-jiwa lain. Catat baik-baik. Hanya orang yang memiliki roh belas kasihan, yang peduli kepada teman-temannya yang sudah mulai terhilang. Tanpa belas kasihan dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang egois. Yang penting aku selamat, yang penting aku aman, yang penting aku enggak apa-apa. Yang lain kasih biar dia. Ayo, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, berdoa Tuhan, pulihkan roh belas kasihan. Jangan seperti anak sulung. Tidak senang orang lain senang. Tidak senang orang lain dipulihkan. Tidak senang orang lain dihormati. Tidak senang orang lain dihargai. Tetapi kita belajar memiliki hati Bapa. Amin saudara. Memiliki hati Bapa. Menerima orang lain apa adanya. Terlepas dia punya kekurangan itu urusannya. Terlepas dia punya kelemahan itu urusannya. Tetapi ketika dia datang, kita harus terima. Karena Yesus datang untuk mencari jiwa yang terhilang. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu. Roh belas kasihan-Mu datang dalam hidup kami. Kami rindu. Roh belas kasihan-Mu menguasai hidup kami. Ayo, hanya saudara sendiri yang tahu bagaimana roh belas kasihan itu masih ada atau tidak di dalam hidupmu. Hanya roh belas kasihan, sekali lagi saudara, hanya roh belas kasihan yang membuat kita menerima orang lain apa adanya. Hanya roh belas kasihan yang kita mengampuni dan tidak mengungkit-ungkit lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang.